Dari mimpi kecil di sudut kota, modal nekat, doa dan asa, jatuh bangun sudah biasa, keringat jadi saksi nyata. Pernah sepi, pernah diragukan, pernah hampir kehilangan harapan, namun langkah tak pernah surut, karena yakin esok kan ikut. Bukan siapa kita kemarin, tapi kemana hari ini melangkah. Waktu boleh menguji, namun tekad takkan patah. Bangkit, ini tahun kita, UMKM berdiri lebih kuat, tak kenal lelah, pantang menyerah, naik kelas, menembus batas. Bangkit, satukan daya, dari lokal menuju dunia, dengan kerja keras dan berani. Tahun ini kita buktikan lagi. Belajar berinovasi, tak takut berubah arah. Digital kolaborasi, langkah baru kian terarah. Tak sendiri dalam perjalanan, kita tumbuh bersama. Satu tekad, satu tujuan, masa depan kita ciptakan. Bangkit, ini tahun kita, UMKM berdiri lebih kuat, tak kenal lelah, pantang menyerah, naik kelas, menembus batas. Bangkit, satukan daya, dari lokal menuju dunia, dengan kerja keras dan berani. Tahun ini kita buktikan lagi. Jika ragu datang menghampiri, ingat alasan kita mulai, bukan sekadar untung hari ini, tapi warisan esok hari. Bangkit, jangan berhenti, setiap langkah berarti. Dari kecil jadi mandiri, dari bertahan jadi berprestasi. Bangkit, UMKM berjaya, waktunya kita bersuara, dengan hati, karya dan aksi. Tahun ini naik kelas, pasti. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semua.
Apa suara saya bisa kedengaran? Jelas tuh. Jelas ya. Baik. Eh, Hari ini sebenarnya pengen saya buat acara rutin untuk konsultasi ya teman-teman dan pesertanya nggak terlalu banyak ya karena semakin sedikit semakin berbobot dan teman-teman punya kesempatan untuk bertanya lebih banyak dan bisa semua yang nanya gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Bahkan saya berpikir gimana kalau setiap sesi konsultasi itu hanya orang 5 saja gitu ya. Oke, kita akan coba nanti ya teman-teman setiap ada sesi konsultasi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya ingin sekali berbagi ke teman-teman semua tentang berbagai kompetensi tentunya. Nah, hari ini temanya adalah cara membuat laporan keuangan. 30 menit saja ya. Cukup 30 menit teman-teman bisa buat laporan keuangan. Namun ya perlu saya jelaskan dulu dengan pengantar-pengantar agar teman-teman yang tidak pernah buat laporan keuangan, tidak benar-benar paham apa itu laporan keuangan, cukup memahami terlebih dahulu apa itu laporan keuangan tentunya. Dan setelah itu nanti teman-teman bebas, bebas untuk konsultasi apapun ya seputar UMKM, eh, baik itu keuangan, strategi, promosi, manajemen, perencanaan dan semua lah ya yang berkaitan dengan UMKM yang berkaitan dengan bisnis teman-teman semua tentunya ya. Baik, saya akan coba jabarkan teman-teman. Saya harapkan nanti teman-teman pegang pena dan kertas ya. Dan saya nanti saatnya nanti kita buat laporan keuangan, saya berharap ada 2 atau 3 orang yang bersedia komunikasi dengan saya. Kita bareng-bareng buat laporan keuangan. Ya, siapkan pena dan kertasnya. Siapa yang ingin nanti langsung dibuatkan laporan keuangan, nanti silakan buka videonya, ya. Eh, Langsung kita buatkan saat ini juga. Jadi live kita buatkan laporan keuangan untuk teman-teman. Yang lain juga silakan ya, siapkan pena dan kertas juga untuk langsung membuatkan laporan keuangan. Bagi teman-teman yang sudah pernah atau mengerti membuat laporan keuangan, akan lebih bagus dan lebih memahami lagi kita bisa diskusikan pada kesempatan ini. Baik, saya akan tayang materi sekilas tentang apa eh, membuka wawasan teman-teman yang sama sekali belum memahami tentang apa itu laporan keuangan ya. Saya akan bahas itu dengan cara cerita ya. Nih, ini ada cerita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat cerita ini ya. Suatu ketika cerita ini akan timbul lagi, teman-teman masih ingat. Sederhananya cerita tentang bisnis jual beli motor bekas. Kalau ada teman-teman yang dulu pernah ikut materi saya di tema yang sama, ini cerita ini selalu saya bawa. Supaya apa? Supaya selalu ingat dengan cerita ini. Nah, ceritanya lebih kurang begini. Jadi kita ada seseorang yang diberi oleh bokapnya atau orang tuanya uang 10 juta. Atau dikasih saudaranya hibah nih ya. Saya kasih kamu uang 10 juta, silakan buka bisnis. Nah, kita buka bisnisnya apa yang gampang sih jual beli motor bekas misalnya ya. Ini biar saya gampang menceritakan ke teman-teman semua. Jual beli motor bekas. Modalnya 10 juta. Ingat ya, modalnya 10 juta, bisnisnya jual beli motor bekas. Setelah uang diterima, mulai mencari nih siapa yang mau jual motor bekas. Ternyata ada teman yang nawarin 2 unit pula ya, 2 unit motor bekas dan dia jual 3 juta satu unitnya, 1 unit 3 juta. Ingat 2 unit ya, 1 unitnya 3 juta. Berarti modalnya 3 juta 1 unit, dia beli dua berarti 6 juta. Dari uang 10 juta tadi dia keluarkan 6 juta untuk bayar beli motor. Motor tadi adalah dagangannya, berarti motor itu adalah stok dia ya, stok dagangan. Nah, untuk mengangkut motor itu sampai ke rumahnya, dibutuhkan sewa mobil pickup. Ya, sewanya itu 150.000. Nah, ini ya. Ini ceritanya ya, sewanya 150.000. Sampailah di rumah, membawa 2 unit motor tersebut. Sesampainya di rumah, baru mau masukin motornya, ada tetangga tanya, lu ngapain beli motor 2 unit sekaligus?
ini Om, saya mau dagang motor, motor second kayak gitu. Berapa yuk jual? Kalau tunai saya jual 4 juta deh sama tetangga ini. Ternyata tetangga itu tertarik dan langsung ngambil uang 4 juta, dikasihnya 4 juta tersebut dan motor satu diambil. Tinggal satu lagi dong, ya berarti tinggal satu lagi. Langsung terjual nih satu unit, dijualnya 4 juta. Tadi modalnya berapa? Modal satu motor 3 juta. Untungnya berapa jadi? Untung 1 juta satu motor ya. Nah, tinggal satu motor lagi. Melihat ada transaksi, tetangga lainnya ikut nimbrung. Ditanya, ini apa jual motor? Berapa satu? 4 juta aja, murah. Saya mau, kata tetangga satunya. Tapi saya baru pegang uang 2 juta. Bisa nggak 2 jutanya nanti pas gajian? Nah, ini cerita yang terakhir, yang kelima ya. Cerita yang terakhir keenam ini. Jadi, motor yang satunya dibeli juga oleh tetangganya, seharga 4 juta juga, tapi dia baru terima, ada uang 2 juta. Yang 2 juta lagi sisanya nanti saat gajian. Oke, sekarang teman-teman resapi cerita ini, ingat ya, supaya nanti di laporan keuangannya teman-teman bisa bisa mengikuti. Oke, bisa ngikutin ya, bisa meresapi ceritanya. Jual beli motor bekas, modalnya 10 juta. Pertama beli dua motor, satu motornya 3 juta. Berarti dia 6 juta ngeluarin duit, sisa duit dia 4 juta. Dia bawa motor dengan sewa pickup, sewanya 150.000. Sampai di rumah ada yang beli 4 juta tunai, dia terima uang 4 juta, motornya diambil satu. Tinggal satu sisa. Yang satu motor lagi sama dijual juga 4 juta, tapi dibayar 2 juta dulu, 2 jutanya nanti saat gajian. Oke, bisa ngikutin teman-teman ya. Alur cerita sederhana, teman-teman harus ingetin. Nah, sekarang saya masuk ke sistem keuangannya sekarang ya. Oke, silakan diikutin ya. Nah, tadi jual dua motor berarti ya. Ada dua motor yang dijual. Satu motor dijual 2 juta, 4 juta. Berarti dua motor berapa? Ada berapa nih? Penjualannya 8 juta. Ya, benar ya. Satu motor 4 juta. Dua motor 8 juta. Modalnya tadi berapa? Harga pokok penjualannya. Dia beli motor satunya 3 juta. Berarti modalnya dua motor 6 juta. Oke, bisa ngikutin teman-teman. Saya pelan-pelan nih. Dia hari itu beli motor dua, jual juga dua. Dia jual 8 juta dua-duanya. Tapi modal dia 6 juta. Keuntungannya berapa? Ya, berarti keuntungannya 2 juta. Oke. Ingat, tadi ada biaya. Biaya apa? Biaya angkut motor. 150.000 sewa pickup. Berarti masih keuntungan kotor karena belum dikurangin biaya. Nah, biayanya 150.000. Sehingga sederhananya ya, saya asumsikan yang lain-lain nggak diperhitungkan dulu karena ini usaha baru. Laba bersihnya 1.850.000. Bisa ngikutin? Nah, ini yang namanya laporan laba rugi. Oke, bisa ya ngikutin ya teman-teman. Nah, sekarang ini harus disimak dengan seksama ya penjelasan berikut ini. Kalau ini laporan laba ruginya, sederhana banget. Saya yakin teman-teman bisa ngikutinnya dan ini bisa diterapkan nanti di usaha masing-masing. Tapi kali ini saya akan jelaskan yang sedikit kompleks ya. Teman-teman coba concern untuk mengikutinya. Ingat cerita tadi, jual beli motor bekas. Oke. Sekarang saya akan buatkan laporan neracanya. Ya, ini lebih kurang neraca. Nanti saya jelaskan item-item neraca ini secara komplit ya. Sekarang terima dulu ini neraca, ada kas dan bank, ada piutang. Oke, saya ini dulu. Oke, ini ada kas dan piutang. Piutang, ada persediaan, ada aktiva tetap. Ya, aktiva tetap itu bisa motor, bisa kendaraan yang digunakan untuk bisnis, bisa kios. Kemudian ini semua namanya total aktiva aset kita. Kemudian di bawahnya, biasanya ini nanti di sebelah kanan ya yang ini ya. Biasanya samping kanan, tapi di sini saya buat ke bawah. Ada hutang, ada modal, ada laba.
Dan hutang, modal, dan laba namanya pasifah atau kewajiban. Kalau ini aset, ini kewajiban. Nah, bagaimana hubungannya dengan cerita tadi? Ya, saya kaitkan dengan cerita tadi ya, teman-teman. Ini yang harus disimak dan concern. Pertama, dia terima uang 10 juta dari orang tua atau saudara, uang hibah, disuruh bisnis. Berarti dia pegang modal dong 10 juta dikasih modal. Modal tadi bisa dalam bentuk uang tunai atau uang tersebut diletakkan di rekening bank. Oke. Nih 10 juta ya teman-teman, 10 juta di modal. Kemudian uang ini 10 juta ini diletakkan dalam kas dan bank. Berarti aktifanya 10 juta, pasifanya pun 10 juta. Balance ya sama ya 10 juta ya. Antara aktiva dan pasifa harus sama. Kalau dia beda berarti ada selisih, salah hitung. Ini langkah pertama. Cerita yang kedua apa tadi? Dia belikan motor 2 unit ya. Uang 10 juta dibelikan 2 unit motor sebesar 6 juta. Berarti motor tadi kan stok atau persediaan ya teman-teman. Ini salah tempatnya ya. Ini agak ke bawah dikit ya 6 juta ini harusnya di bawah sedikit ya. Di persediaan ya. Ini kebalik ya antara piutang persediaannya. Oke, 6 juta. Berarti uang kasnya berkurang dong. Udah beli motor 6 juta berarti uang kasnya menjadi 4 juta. Masih sama 10 juta ya. Masih sama 10 juta. Nah, kemudian motornya diangkut sewa pickup sebesar 150.000. Dia belum jualan tapi sudah keluarkan biaya. Oke, masih rugi dong kalau gitu ya. Kita hari ini belum dagang nih tapi ngeluarin biaya. Berarti penjualannya masih nol, keluar biayanya 150.000. Berarti rugi. Berarti 4 juta tadi dikurangi 150.000 sehingga totalnya kerugiannya 150.000 nih labanya masih minus nih. Sehingga total aktifanya menjadi 9.850.000, di Pasipa juga menjadi 9.850.000. Masih rugi dulu nih. Belum ada jualan, sudah keluarin biaya sewa pickup. Sampai di rumah, ada tetangga beli motornya sebesar 4 juta tunai. Berarti dia terima uang tunai nih 4 juta. Motornya berkurang satu. Ya, berarti motornya tinggal 3 juta. Uang tunainya bertambah 4 juta menjadi 7.850. Sehingga total aktifanya menjadi 10.850. Jual satu motor, modalnya 3 juta, jualnya 4 juta. Untungnya 1 juta dong. Nah, karena ada labanya minus 150, maka keuntungan 1 juta dikurangi dulu biaya yang 150. Tinggal 850.000. Sehingga total pasifannya sama, tetap 10.850. Nah, kejadian kedua, motornya tetap dibeli 4 juta, tapi uang yang diserahkan adalah 2 juta. 2 jutanya lagi piutang, artinya dibayar nanti saat gajian. Berarti motornya sekarang habis ya. Nol motornya. Uang kasnya bertambah, oh 2 juta dong ya, bukan 4 juta. Karena baru dikasih 2 juta, berarti uang kasnya jadi 9.850. Yang 2 juta lagi masuknya ke piutang ya. Ini kebalik ya teman-teman ya. Ke piutang. Sehingga total aktifanya menjadi 11.850. Nah, bertambah dong untungnya 1 juta lagi. Benar nggak? Motor yang kedua kan untung 1 juta lagi. Motor yang pertama untung 1 juta, tapi ada biaya 150, jadi dikurangin kan, jadi 850. Sekarang murni 1 juta keuntungan. Berarti sekarang keuntungannya menjadi 1.850. Sehingga total pasifanya dengan aktiva sama. Bisa ngikutin? Sederhana. Kalau nanti yang nggak bisa ngikutin bilang ya. Ini namanya neraca. Tuh, sederhana kan teman-teman. Laporan keuangan itu ada laba rugi dan ada neraca. Oke. Bisa ngikutin teman-teman semua? Ada yang mau nanya dulu? Silakan raise hand kalau ada yang mau nanya dulu. Sebelum saya jelaskan itemnya satu persatu, habis itu kita praktek pembuatan laporan keuangan. Belum ada yang mau nanya? Kalau mau nanya silakan raise hand ya teman-teman. Tidak harus nanti, mau sekarang pun raise hand-nya mau nanya nanti saya minta teman-teman untuk bertanya. Oke. Untuk berikutnya saya akan jelaskan dulu per item. Nih, artinya masing-masing ya di neraca itu
Ya, kalau biasanya supaya teman-teman ingat, neraca itu ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Kalau tadi atas bawah saya buat ya, ada bagian kiri, ada bagian kanan. Di bagian kiri namanya aktiva atau aset, bagian kanan namanya pasifa atau kewajiban. Oke, bagian kiri ada dua besaran, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Apa maksudnya aktiva lancar? Adalah aset yang terus berputar sebagai modal. Modalnya teman-teman apa sih? Ada uang kas dong pasti. Ya, tagihan-tagihan, penjualan tuh diterima menjadi uang tunai atau masuk ke bank itu uang kas. Itu modal teman-teman. Ada piutang, ada tagihan teman-teman yang belum dibayar orang, itu juga modal. Ada stok atau persediaan, ya. Itu juga masuknya di aktiva lancar. Nah, kemudian apa lagi yang menjadi modal teman-teman semua? Aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah aset yang mendukung usaha teman-teman. Misalkan kita dagang bakso, ada gerobak, masuknya di peralatan perabotan kalau gerobak bakso. Kita punya kios ya, masuknya di tanah dan bangunan. Kita punya mobil yang nganterin produk kita, kita punya kendaraan. Oke, ya ada tiga nih ya, ke tanah bangunan. Tapi ini yang punya sendiri, bukan yang sewa yang masuk di sini ya. Yang di teman-teman beli ya punya sendiri, bukan yang disewa. Oke. Nah, akumulasi penyusutan nanti saya jelasin ya, supaya teman-teman tidak bingung nantinya. Kemudian sebelah kanan ada yang namanya hutang jangka pendek, ada yang namanya hutang jangka panjang dan modal. Apa itu hutang jangka pendek? Hutang yang kita ambil, kita terima, yang jangka waktunya di bawah 1 tahun. Contohnya misalkan teman-teman dagang, misalkan punya warung dekat di warung lah ya, jual sembako, beli beras ke pasar, dijual di tetangga. Nah, beli beras ke pasarnya ini kan kalau kita tempo itu namanya hutang usaha, ya. Ke agen beras kita beli nih karena sudah kenal lama, oke tempo seminggu. Berarti kita punya utang usaha. Kenapa dikatakan utang usaha? Karena berasnya mau kita jual lagi. Bagian daripada usaha kita hutangnya, ya. Nggak mungkin dong ya, temponya dikasih 1 tahun, di atas 1 tahun, pasti temponya paling seminggu, paling lama sebulan. Ini masuknya utang jangka pendek kalau utang usaha. Teman-teman ada modal dari bank, terima pinjaman modal usaha yang jangka waktunya di bawah setahun. Masuk di sini, biasanya kredit modal usaha. Atau ada hutang lain-lainnya tidak ada kaitan dengan bisnis. Misalkan kita lagi nggak ada duit, anak sakit perlu masuk rumah sakit 2 juta, kita pinjam tetangga. Tetangga mau pinjamin kita karena kita punya usaha, masuknya di utang lain-lain. Oke. Berikutnya hutang jangka panjang. Nah ini artinya hutang yang jangka waktunya di atas 1 tahun. Yang jangka waktunya di atas 1 tahun ya. Misal contoh apa? Teman-teman beli motor, kredit investasi ya. Beli motor jangka waktunya 3 tahun. Nah masuknya di sini, di hutang jangka panjang. Beli kios tempo 8 tahun. Nah, masuknya juga kredit investasi. Jadi hutang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang di item terakhir adalah modal. Tadi cerita jual beli motor bekas, ada modal pertama kali itu 10 juta. Itu masuknya di modal saham. Jadi kalau bahasa UMKM-nya kan, kalau UMKM lebih banyak kepada usaha perorangan, saham ini adalah modal pertama kali buka usaha. Masih ingat nggak teman-teman? Modal pertama kali buka usaha. Kalau nggak ingat lagi, ya nanti kita coba balanskan ya. Laba ditahan atau keuntungan ditahan adalah keuntungan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Sekarang tahun 2006. Nah, laba ditahan ini adalah keuntungan tahun 2025 yang dijadikan modal lagi, yang nggak diambil. Ya. Atau akumulasi 2025, 2024, 2023 yang keuntungannya tidak ditarik dan dijadikan modal. Ini adalah laba ditahan. Dan laba berjalan. Laba berjalan ini adalah keuntungan yang terjadi di tahun laporan. Sekarang tahun 2026. Berarti laba atau keuntungan yang terjadi di 2026. Dari mulai 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2026. Jadi kalau teman-teman buat laporan penjualan hari ini, dia masuknya di laba berjalan.
Nah, ini semua dicotrakan menjadi yang namanya pasipa. Oke, ada yang mau nanya, teman-teman? Sebelum saya praktek, habis ini kita praktek. Silakan kalau mau nanya seputar keuangan dulu ya. Nanti pertanyaan bebas setelah praktek. Ya, silakan. Ibu atau Ibu ya, Ibu Helmiati atau Pak Helmiati ini, silakan. Dibuka suaranya. Nggak bisa ya? Oh, udah bisa. Ya. Assalamualaikum Pak Teddy. Mau tanya Pak Waalaikumsalam. Teddy tadi yang sebelah kiri ya, itu kan Mm-mm. ada antara lain kan stok ya, stok Mm-mm. kita dan juga stok kita yang di dalam atau di di tempat produksi dan stok yang ada di toko ya. Nah itu Mm-mm. gimana Pak? Stoknya itu nilai kan ya, nilainya itu harga apa? Harga jual kah atau harga pokok HPP yang Ya, kita ya, masukkan ke dalam itu, ke dalam dalam neraca ya. ya, Oke, Ibu iya Pak Helmiati. itu Ibu pertanyaan. apa? Produknya apa, Ibu? Rendang kemasan Pak. Oh iya, Jadi rendang saya ada kemasan ya. jadi ada itunya kan penjualannya macam-macam Pak. Ada yang di Mm-mm. marketplace kan biasanya cuma 2 hari ya kan. Kalau Mm-mm. yang di toko, masuk toko itu biasanya sebulan Pak, sebulan tuh. Di toko punya Ibu Kadang-kadang sendiri atau Ibu titip? bukan bukan ini konsinyasi. Konsinyasi ya. Konsinyasi Pak. Nah itu kan paling cepat 1 bulan itu kan, 1 bulan Ya. kadang-kadang 2 bulan gitu kan. Nah itu kan Mm. kita punya stok di sana gitu kan Pak. Dan Benar. nanti stoknya kan kepotong kalau ada yang apa Terjual ada ya. yang laku yang terjual gitu kan. Nah Benar. pertanyaan saya apakah sama nih harga Mm. yang stok kita yang di rumah yang kita ini yang siap buat dijual sama stok yang ada di toko yang sedang dalam itu konsinyasi gitu Pak. Itu sama nggak nilainya? Oke. Maksudnya harganya. Harganya ya. Oke, yang namanya stok, nilai yang dimasukkan di neraca itu sama, Bu. Adalah nilai berapa sih harga modal Ibu dalam membuat satu paket rendang itu ya. Modal. Jadi Modalnya, belum harga termasuk modal. margin ya Pak. Belum termasuk. Ya, margin nanti itu harga jual ya, Bu HPP ya. berarti. Margin itu nanti Mm-mm. masukin di laba, Bu, nantinya ya. Jadi dia benar-benar Mm-mm. harga modal. Tadi beli motor 3 juta, ya benar-benar modalnya 3 juta. Oke. Nanti Oh gitu. jualnya 4 juta, ya itu adalah keuntungannya, Bu. Iya iya Nah, iya. mau Ya jadi dimanapun tempatnya, walaupun mau di itu rumah atau di toko, produknya di toko gitu tetap sama. dijual sebagai harga modal itu ya Ya, HPP stoknya berarti ya, ya. stoknya itu masuknya Ya harga stoknya. HPP. Benar, Iya Bu. iya iya. Baik Pak. Ya terima kasih. Oke, Terima kasih silakan. Pak. Kalau ada lagi, silakan teman-teman mau nanya sebelum kita praktek. Yuk, ada lagi mau nanya? Nggak ada. Sekarang saya minta siapa yang bersedia 3 orang, 2 sampai 3 orang yang mau langsung kita praktekkan buat laporan keuangan. Saya utamakan yang belum punya laporan keuangan sama sekali. Ayo, silakan buka videonya yang mau bergabung. Kita buat sama-sama laporan keuangannya. Langsung jadi. Nah, yang lain silakan juga mencatat ya. Oke, Bu, Ibu Lurtria, Iur atau apa nih? Dibuka suara, Bu. Iur. Iur, oke, satu Ibu Ya, Iur ya. Bisnisnya maaf apa, Pak Bu? baru gabung Pak. Ibu Iya Iur, Pak, maaf. bisnisnya Ya, apa? Usahanya? saya boneka rajut Pak, Oke. boneka rajut. Di kota mana, Ibu? Saya di Cianjuang, Di, Bandung Barat. oh, ke Bandung Barat. Oke, Bandung ada Barat Pak, Bandung Barat ya. Oke. Ada Bandung lagi? Barat ya, Cianjuang. Ada lagi? Ya. Dua lagi? Silakan kalau ada. Dua lagi. Yang mau langsung kita buat laporan keuangannya live ini ya. Oke. Ayo, ada lagi nggak? Silakan buka videonya yang mau. Langsung jadi laporan keuangannya. Kita praktek langsung. Mana nih? Nggak ada. Ayo, Bu Agnes, Pak Ahmad Mawardi, Bu Ajeng,
Pak Ari Tiga Tunas, Pak Cecep, Dapur Atoya, ayo. Pak Cecep, oke, dibuka suaranya Pak Cecep. Pak, saya baru bergabung nih soalnya tadi ada orderan jadi Oh, mantap. Ya dong, pelanggan harus didahulukan ya. iya harus didahulukan soalnya. Bu Yur kok ngilang, Bu Yur? Oh, jangan ngilang. Pak Cecep, apa bisnisnya Pak Cecep? Saya sekarang sih di konveksi, Pak. Konveksi. Oke. Jadi shelter jaket, rompi, kaos Oh, gitu. oh menarik, menarik. Iya. Baik, Bu Yur dibuka suara ya Bu ya. Nanti kita ngobrol ya. Oke, teman-teman yang lain ya. Ada satu lagi Bu Helmiati Boleh mau Pak, ikut? boleh. Oke, Bu dibuka video Bu ya. Aduh, sebentar. Pakai Kita kerudung nyantai dulu, aja. Pak. Ah, Pakai kerudung dulu. oke, silakan Bu. Biar biar asik nih. Biar kita ini benar-benar membuktikan dan pada akhirnya teman-teman UMKM pada bisa semua nanti buat laporan keuangannya nantinya. Saya nggak Oke. ngikutin dari awal nggak apa-apa nih, Pak. Nggak apa-apa. Gampang kok ini. Ini saya buat Itu gampang saya, banget. makanya saya yang menariknya kan kata Bapak mudah cuma 30 menit. Wah, Iya, menarik juga nih. ya kita hitung dari sekarang nanti kita mulai hitung ya. 30 menit gak? Cecep udah punya laporan keuangan belum? Saya, Hmm, saya sih surang belum bisa, Pak. belum Saya bisa. waktu belajar akuntansi juga malah babak belur saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi Bu, dengan bahasa akuntansi. iya. Bu Yur apa sudah punya belum? Sempet sih berapa tahun yang lalu, cuman Hmm. nggak diterusin, Pak. Oh gitu. Iya memang Iya, harus cuman rajin nih laporan Bu dicatat. keuangannya seadanya aja gitu, nggak full gitu, nggak pakai Oh, bahasa akuntansi, jadi pakai bahasa sendiri. iyalah. Saya paham banget lah karena saya dulu 17 tahun Bu. Nanya Iya. kawan-kawan UMKM itu saya dulu di perbankan. Jadi kalau nanya ke kawan UMKM itu nggak bisa nanyanya omset berapa setahun. Satu hari baru tahu kan? Iya, Satu hari betul. baru paham kayak gitu. Oke, Bu Helmita Ya, rendang di kota apa tadi Bu? Bekasi Pak. Oh, Bekasi. Helmiati Pak, Helmi Helmi, aja. Helmi aja ya. Baik, sudah Ya, siap ya. Nah, teman-teman yang lain ya, silakan siapkan apa pena dan kertas, silakan catat dan ikuti saya ya. Nanti saya hanya nanya ke Pak Cecep, Bu Iur dan Bu Helmi bertiga ya. Yang lain ya. ikutin ya, ikutin. Baik, saya akan share screen. eh ini ya, bisa kelihatan ya. Oke, Pak Cecep, tentu Bapak bisa dong ngitung uang Bapak saat ini. Ini nggak apa-apa ya Pak Cecep ya, Bu Iyo dan Bu Helmi ya. Hmm, Ya, Sedikit dibuka ya. Uang Bapak hari ini, uang kas Bapak. Cecep ada berapa Pak Cecep? Saya uang catat nih. kasnya Hmm, ada 25 juta. 25 juta. Nah, Hmm. Bu Iur, tulis juga ya, Bu Iur ngikutin ya. Oh, iya, iya. Ya, uang kasnya tulis sendiri ya. Bu Iur, Iya, boleh. teman-teman yang lain juga ikutin. 25 juta. Bapak kalau jualan Pak Cecep, kalau jualan itu orang bayar tunai semua atau ada yang kasbon Pak, ada tempo. Ada tempo juga, Pak. Oke, Bapak tahu dong Ada berapa tagihan orang-orang belum bayar Bapak? bisa gini, bisanya tuh kalau dia Hmm. pesan contoh lah misalnya kita selusin ya. Mm-mm. Selusin tuh bisanya saya minta bayar 50% Hmm. gitu. Sisanya nanti dilunasin. Oke. Nah, Gitu cara sekarang pembayaran. tagihan Bapak yang masih belum dibayar orang kira-kira ada berapa Pak? Saat ini, Mm-mm. Hari ini, per hari ini, hari ini seingat Bapak aja. ya ingat aja ya, Nah, ada tiga sih yang belum selesai. 3 juta atau 3 orang? Tiga orang yang belum Berapa? selesai. Kira-kira kalau jadi duit berapa duit tuh Pak? Itu kalau jadi uang itu, bentar ya Pak, saya hitung dulu nih. Ya, Per kira-kira aja. orangnya ini. Hmm. Bu Yur ikutin ya Pak Bu Helmi ya. Tagihan Ibu Yap. ada nggak di tempat lain ya? Berapa nilainya Ibu catat. Jadi kas tadi Ibu ya. catat misalnya 3 juta atau 7 juta masing-masing ya. Tagihan Ibu berdua berapa yang belum dibayar orang per hari ini ya. Dan stok ya Pak. Ya nanti habis ini Bu.
Sekarang piutang dulu nih lagi. Ya, nunggu Pak Cecep dulu. Yang lain juga ikutin ya teman-teman. Ada kasusnya sekarang berapa? Tagihan yang belum dibayar orang atau apa kasbon orang ke teman-teman yang belum bayar berapa? Oke, Pak Cecep gimana? Udah dapat angkanya? Bentar, Pak. Hmm. Ya, ini biar biar real ya teman-teman, biar sudah menjadi laporan keuangan yang benar nih. Ya, pengennya lapor keuangan yang benar, Pak. Jadi Iya, benar. iya, Makanya Bapak catat dulu, nggak hitung dulu. asal-asalan gitu, Pak. Benar. Saya nggak mau asal-asalan. Ya, setuju, Pak. Ayo, teman-teman yang lain ya, buat laporan keuangannya yang benar ya, biar teman-teman menjadi strategi teman-teman sendiri nantinya. Bu Iur ada berapa stoknya, Bu? Stok apa, Piutang, Pak? piutang, piutang, tagihan Ibu. Oh, oh, tagihan kebetulan kayak saya supplier hanya ke satu toko. Jadi Mm-mm. kemarin saya baru kirim barang hanya beberapa pieces. Belum terbayar sih. Jadi hanya Mm-mm. satu aja, Pak. Satu ya. Berapa nilainya itu, Bu? Ya, kurang lebih 1 juta, Pak. Ibu catat ya, 1 juta piutangnya, Bu. Ya, itu di piutangnya ya, Pak ya. Piutang itu. Iya. Tapi Ibu Iur bukan polanya konsinyasi dong ya. Dia beli tapi belum bayar aja kan? Iya, jadi kan saya tiap ngirim barang paling selang 3 hari baru dibayar gitu, Pak. Oke, berarti dia mesen dong Kalau ya. iya dia pesan jadi PO. Nah, Kalau PO untuk ke ya. perorangan, saya kan sistemnya PO Pak. Untuk ke Mm-mm. perorangan kalau udah selesai baru langsung cash gitu, bayar gitu. Hmm, Ya, oke. Halo, Pak. Ya, berapa Pak Cecep? Yang pertama itu ini apa? Rompi. Rompi Ya, itu eh, ini yang bayar setengah ya, Pak ya? ya, artinya dia belum bayarnya, sisanya Belum, aja. di sisanya itu Nah, 1.020.000. 1.020.000. Mm-mm. Itu baru rompi, Terus ada ada lagi. itu rompi. Terus Mm-mm. jaket Tambah dua jaket. juta empat Mm, ratus. 400. Oke. Nah, Terus, lalu untuk kaos itu satu mm-mm. juta delapan puluh. Nah, berapa nih jumlahnya nih? Kita jumlahin dulu ya Pak ya. Hmm. 2.100.000, 3.500.000 tadi ya. Benar ya Pak? Hmm. 3.500.000. Benar ya, 3,5 juta. Ya. Nah, berikutnya Bapak ada stok barang total berapa Pak saat ini stok ya, baik barang yang belum jadi maupun yang sudah jadi. Yang belum jadi itu kain atau kancing atau pendukung lah. Bapak hitung nggak itu? Pendukungnya itu. Nah, pendukung dan bahan yang sudah jadi yang belum dijual. Oh, Ada catatannya nggak Bapak selama ini stok nggak barang ada Pak. Bapak? Jarang Nggak catat ada Pak. ya. Nah ini harus dicatat Pak mulai hari ini Pak. Kalau nggak Ah, Bapak nggak bakal tahu kalau Bapak makanya punya ini. anak buah, Bapak dimainin oleh anak buah nanti. Kayak gitu kan. Mm-mm. Satu jarang bikin laporan gitu karena sendiri Pak gitu. Iya iya. Hmm. Nah Karena Bapak saya harus juga catat. bingung ini. Biasanya Bapak tuh belanja apa dalam bentuk kain? Kain, Kain. kain Berarti atau kan tahu tuh mungkin harga belinya polanya dong Pak ya. taslam, ada kancing juga gitu. Kancing ya. Nah, Oh, setiap Bapak itu beli, Bapak harus ada ah, bukunya, Pak, buku kontrol. Kain jenis apa, masuk hari ini, berapa meter, harga berapa belinya. Masuk lagi, oh, ngeluarin juga Bapak harus catat. Kain yang 100 meter, harganya 100.000 anggaplah ya. ah, Berarti kan semeternya kan 1.000 tuh. 1 meter. Bapak baru keluarkan 10 meter, berarti bahkan baru 10.000. Berkurangnya, berarti stoknya tinggal 90.000 untuk kain gitu kan. mm, mm. Gitu. Saya nggak ada catatan kayak gitu malah Pak ini. Oke, sekarang gini aja. Bapak Gimana itu kira-kira kalau? aja, kira-kira Hah? aja, kira-kira. Dikira Kira-kira ya. perkira, ada 10 juta, 20 juta, Ada itu untuk semuanya. semuanya total. Kancing yang sudah jadi, semuanya lah. Kira-kira aja. Hmm, 15 juta kali Pak ya Oke, perkiraan kita saya. buat ya perkiraan Hmm, 15 juta. Bu hmm. Iur, apa stok Ibu?
Karena saya kan sistemnya PO Pak ya, jadi begitu selesai langsung kirim, selesai langsung kirim. Jadi saya nggak punya stok Nggak barang punya Pak. Stok stok. apa sih boneka? Ya paling bahan baku aja Pak. Ya, itu stok juga Bu, bahan baku. Oh gitu ya? Oh Iya, iya, bahan baku karena saya juga nggak menghitung ya Pak. Jadi kayak beli kan sekali, jadi kepakainya bisa berapa kali kan ya. Jadi ya. nggak saya hitung juga Pak. Memang saya tahu Iya, kesulitan UMKM begitu, Bu Yur. Kadang-kadang kita iya bingung nanti betul sisa Pak. berapa. Ya. Nah, next Betul. ke depan. Nah, kalau Ibu Helmi tahu nggak bahan baku persediaan stok berapa sekarang Bu Helmi? Eh, Kalau bahan baku ininya rendangnya sih kita nggak punya stok, Pak. Yang ada Oke. adalah kemasan ya, karena Oh, kita selalu kemasan. fresh. Karena Oke. selalu fresh. Mm-mm. Itu kalau kemasan itu sekitar ada 2 juta, Pak, itu. 2 Karena juta. kemasan saya itu banyak ya, Pak. Ya, Banyak ya. sekali karena 2 juta mungkin lebih kalau di ini ya, kalau dihitung Mm-mm. semua gitu ya. Karena Oke. itu kan banyak sekali botol-botol, termasuk pouch-pouchnya rendang, termasuk juga ini ya, Mm-mm. apa namanya, aluminium foilnya gitu kan. Ya, Itu ya. ya sekitar 3 juta lah Pak, 3 kira-kira ya juta kalau untuk, kira-kira ya. Tapi nanti ya pastinya Ibu kira-kira. hitung lagi ulang nanti Ibu ya. Sekarang Ibu Iya, iya, masukin 3 jadi juta ya mesti ini stoknya ya. ya. Heeh, Bu Itu stok Iur dari juga. packagingnya aja ya Pak ya, Mm-mm. packaging ya, Termasuk bukan barang yang stok Ibu produk. konsinyasi ya Bu. Oh iya. Iya. Oh, barang konsinyasi juga masukin stok Bu. Masih stok Ibu tuh belum Iya, yang belum terjual. termasuk yang ada di rumah ya atau di Toko, rumah rumah, produksi ya. itu stok Ibu Iya, semua. iya. Jadi Ibu terdata semua barang-barang Ibu. Ya. Iya. Oke. Hmm. Ibu sekarang kira-kira nanti Ibu benerin. Ya. Nanti Ibu benerin yang Hmm. angka pastinya berapa. Ya. Hmm. Oke, Ibu Iur juga Ibu ya. Ibu kira-kira Ya, hari ini, tapi nanti Ibu hitung yang benar. Stok Ibu berapa. iya Pak. Ya siap, siap, Oke. Sekarang siap. punya Pak Cecep saya jumlahkan dulu nih. Aktiva lancarnya berarti ada 43.500.000 ya Pak Cecep. 43 Iya. juta 500. Ya. Oh, Nah, baru 43.500.000. Sekarang saya tanya Pak Cecep, Bapak ada toko, kios, atau di rumah aja di nih? rumah Oke. dulu sempat di apa namanya sewa, cuman karena setiap tahun naik terus ya, Hmm. berat juga rupanya. Kayaknya di rumah sekarang. Oke, memang ada UMKM yang memasukkan rumah tempat tinggal menjadi aktiva tetap, tapi Hmm, sebaiknya menurut saya nggak usah Pak. Jadi nol aja ya Pak, kenal aja tanah ya. dan bangunan yang punya Bapak sendiri. Hmm. Nah sekarang ada nggak kendaraan yang Bapak gunakan untuk mendukung usaha? Kalau kendaraan paling ini ya bisa pakai Grab biasanya sih kalau Oke, ngantar berarti barang. bukan punya Bapak dong ya. Bukan. Akhirnya nggak ada juga nih berarti ya. Hmm. Yang digunakan untuk usaha nggak ada ya kendaraan. Ya, Dedi Peralatan, mau tanya, ah, Pak, gimana Bu boleh Helmi? boleh Nah, tanya nggak? Kalau boleh boleh. misalnya kita kan punya mobil, ya Mm-mm. mobil keluarga sih, tapi dipakai juga untuk nganter-nganter barang gitu. Oke. Itu gimana ya Boleh statusnya ya? masuk, asal Apakah mobil itu punya ibu sendiri ya, punya suami iya, istri ada. iya Masuk punya Bu, punya saya sendiri, masuk tapi Bu. itu nggak hanya untuk usaha, untuk yang keperluan pribadi juga gitu, Nggak Pak. Itu apa-apa. masuk Yang ya? penting dia dukung usaha juga dong ya. Nah ibu Iya, masukin nilainya saat ibu beli ya. iya, iya, Oh, iya. Baik beli Saat tunai beli misalkan. ya. Saat ibu beli baru tunai misalnya 500 atau ibu beli secondnya 200. Nah, masukin 200 itu atau 500 atau Hmm, ibu baru bayar 30 juta nih DP kan. Nanti yang ibu ngangsul. Jangan 30 jutanya Bu. Nilai belinya misal 500 ibu beli seluruhnya ya. ini. Seluruhnya 500 juta beli tunainya ya. Jangan hitung bunga-bunganya. Nah, misalkan Innova Dianggap ibu beli. sebagai beli tunai walaupun kita ini Iya, ya, walaupun nyicil misalnya. bener. Hmm. Itu ya Bu. Oke, siap, Bu siap. Iur juga. Ibu Iur ada juga kendaraan atau perabotan, kendaraan tanah bangunan Bu Iur yang digunakan untuk Iya. usaha. Kalau bangunan sih kayak kan di rumah ya Pak ya. Jadi Oke. di rumah. Terus kalau kendaraan paling untuk nganter ke apa sih ke kurir gitu ya. Saya pakai motor Pak. Nah, Ibu masukin nilai Ya. motor, nilai beli awal ya, jangan nilai sekarang, Oh nilai iya. beli awal. Iya. Oh iya iya. Oke, sekarang Pak Cecep, Bapak ada peralatan perabotan Pak? Pasti ada dong mesin jahit atau apa ya? Ada. Nah, kira-kira ada gunting, ini pasti Bapak nggak hitung nih, Ada kayaknya. gunting, ada gunting. Gunting, mesin Mm-mm. jahit, macam-macam dong Iya, peralatan ya. ada. Ada etalase nggak Bapak untuk pajangin ini barang? Ada di etalase. Nah, Untuk ini apa namanya? Untuk
apa nyimpan barang paling. Hmm. Nah, Hmm. sekarang pertanyaan saya yakin Bapak masih lupa. Berapa totalnya saat Bapak beli perabotan peralatan tersebut? Totalnya semuanya. Iya, mesin jahit, macam-macam lah, gunting, perabotan tadi, buat lemari atau apalah semuanya. Kok kiraan aja kali ya Pak? Saya Ya, kan saya kira-kira nggak dulu tahu deh. juga, soalnya Heeh, karena udah lama juga ya. heeh. Kira-kira waktu saat beli pertama kali, kira-kira berapa? Dulu sih ya Mhm. ada. Bu Yur juga ya, Bu Helmi juga Iya. ya. Teman-teman yang lain juga ingetin perabotan peralatan. Kalau kayak Bu Helmi kan apa ya, kompor ya Bu ya. Saya ada sih Pak. Kalau saya ada karena kemarin ini kan baru mau Hmm. BPOM itu kan semua didata ya Pak. Heeh. Ada semua itu Oh, good. 57 juta peralatan Wih, seluruhnya mantap. Nah, termasuk Ibu tinggal gampang nih karakterisasi masukin ya. dan lain-lain. Itu udah ada. Eh, Cuman masukin. pertanyaan saya nih yang Mm-mm, bangunan Pak, itu kan mm-mm. saya bikin ya, memang di samping rumah. Tapi itu saya buat sendiri karena sesuai dengan ketentuan BPOM kan harus adalah ketentuannya bangunnya harus seperti ini. Itu saya bikin baru akhirnya. Itu modal 200 juta Pak. Itu gimana? Itu masuk ke dalam bangunan ya? Kalau Itu itu memang uang uang yang Ibu gunakan dari hasil keuntungan usaha, masukin Bu. iya, iya dari hasil keuntungan Nah, usaha Pak. masukin dari 200 juta itu aja. Berapa yang Ibu bangun itu aja. Tanahnya nggak usah berarti ya. Tanahnya Tanah kan nggak? nempel sama Oh, nggak rumah usah. sebetulnya Nah, kan. bangunannya aja Bu. Cuman bangunan itu memang khusus didesain untuk itu memenuhi Mm-mm. apa Standar lah ya. itunya standarnya BPOM gitu Pak. Mm-mm. Masukin Ibu 200 juta. Oke. Iya. Nah, teman-teman yang lain juga ya, masukin ya nilai-nilainya. Oke, Pak Cecep udah dapat angkanya peralatan perabotan Paling sekitar 75 kali ya Pak ya. Karena kan 5 itu juta. peralatan yang lama sih ya. Oke. Sekarang saya anulir dulu penyusutan ya. Saya khawatir teman-teman bingung ya. Tapi nanti Hmm. lanjutannya saya akan bahas tentang penyusutan ya. Hmm. Saya dulu anulir. Berarti aktifat tetap Bapak Cecep 75 juta. Oke. Nah, sekarang total aktiva Bapak 43.500 tambah 75 juta. Jadi berapa nih? 118.500.000. Benar? Oke. Segini ya Pak Cecep ya. Nah, sekarang kita ke kanan nih. Ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal. Pak Cecep, beli bahan baku, kain, segala macam. Bapak pernah hutang nggak, Pak? Ada hutang nggak? Kalau saya sih pernah hutang waktu itu ya. Tapi sekarang sih saya lebih baik cash kayaknya. Oke, berarti Kalau ada hutang uang. usaha Hmm. Bapak nol ya sekarang ya? Ah. Nol ya. Nah, Bu Iur, kalau Bu Helmi, kalau ada hutang, masukin nilai hutangnya ya. Oh iya Pak. Hutang usaha, misalkan beli daging, tempo seminggu, nah itu hutang berarti ya. Atau Ibu Iur juga kalau beli ke supplier belum bayar, berarti hutang. Pak Cecep, ada pinjaman bank, Pak Cecep? Modal kerja? Ya pinjaman bank nggak ada. Nggak ada juga ya. Nggak Kalau ada Bu ya. Iur, Bu Helmi ada pinjaman modal kerja yang jangka waktunya di bawah 1 tahun, masukin hutang bank di sini ya. Oh gitu. Mm-mm. Alhamdulillah nggak punya Pak. Nggak punya ya. Oke. Pak Cecep ada hutang lain-lain Pak yang digunakan bukan Nggak untuk ada Pak, usaha? nggak ada. Nggak ada juga ya. Bu Helmi, Saya mau Bu tanya, Iur. Ah, Saya gimana sih Bu? Pak mau tanya keuntungan Pak. dikit, yang penting lancar Pak. Ya Amin. Ya. betul. Betul Gimana Bu Pak. Helmi? Pak mau tanya Pak, saya Mm-mm. punya ada salah satu alat yang Mm-mm. nilainya itu 6 juta. Yang Mm-mm. plastik shrink wrap itu loh Pak mesinnya. Tapi Mm-mm. itu saya dapat dari Grab itu Pak. Itu Mm-mm. gimana tuh? Saya Dapat. Maksudnya dari Grab jadi gimana? dapat ya semacam hibah lah ya, hibah gitu loh Pak. Oh, oke, oke. Semacam hibah, jadi Pemberian. semacam ya karena mungkin memenuhi syarat yang ditentukan gitu ya. Saya dapat Mm-mm. itu Mm-mm. 5,5 juta dapatnya, tapi saya belinya 6 juta gitu. Jadi saya masukkan modal saya itu berapa ya Pak? Ya, berarti kan uang ibu mendapatkan itu 6 juta tanpa ngeluarin duit kan? 500.000. Saya nambahnya karena dari Grabnya dapatnya 5,5, Oh, oke. 5 juta Berarti setengah. ibu dapatnya 6 juta ya, 6 juta Keluar duitnya 500.000. 500.000. Tapi yang 5.500.000-nya ibu masukin di laba ditahan aja Bu. Untuk usaha UMKM nggak apa-apa lah masuk di situ. Oh laba ditahan. Nah, Itu laba padahal saya ditahan. nggak ngeluarin uang loh Pak.
Ya memang ibu kan dapat tuh seolah-olah ibu ada keuntungan 5.500.000 Oh, kan ya dianggap keuntungan sebagai ibu kan. keuntungan ya. Iya, itu Dianggap pembalansnya Bu. sebagai keuntungan ya. Kalau enggak ibu akan selisih nanti kalau ibu masukin nilai itu. Hmm. Hmm. Jadi 6 juta itu atau cuma 5,5 juta yang laba 5,5 ditahan? juta karena 500 kan uang ibu sendiri Oh, kan, gitu ya ya. ya 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 ya. Oke, Oke oke masukin oke. di laba ditahan ya Bu 5.500.000. Oke oke Baik, oke. sekarang saya Makasih. Jadi lanjutkan. ngerti ini. Jadi ngerti ini. Kalau nggak rada bingung juga Gitu gimana ya. masukinnya. Oke, nanti kalau ada peserta di sini yang akuntan publik ya, kalau seandainya ada yang hal yang keliru dari saya, tolong diperbaikin ya. Karena saya mengajarkan sharing ke teman-teman ini tidak dulu sesuai dengan standar akuntansi dulu nih, biar teman-teman ngerti dulu ya. Saya tidak menggunakan bahasa akuntansi segala macam ya, yang sederhana saja. Oke, sekarang hutang jangka panjang artinya gini, Pak Cecep ya. Bapak beli kios, kredit 10 tahun, beli mobil kredit 3 tahun. Kalau dengar tadi Bapak nggak ada kredit, berarti hutang panjang jangka panjang Bapak nggak ada juga ya Pak Cecep? Nggak punya Oke. saya. Nah sekarang, sebelum Bapak masih ingat tak modal pertama kali Bapak buka usaha berapa modal Bapak? Pak Cecep? Masih ingat nggak? Udah lama juga ya saya lupa Nggak itu. ingat ya? Nggak Nggak ingat. ingat itu. Ah, kalau nggak ingat, berarti pertama kali Bapak buat usaha, Bapak itu invest dulu peralatan dong? Peralatan ya paling dari ini. Semuanya dipenuhi saat Itu itu juga atau berangsur memenuhi lagi peralatannya? belajar Nggak berangsur, membuat nggak sekaligus. Oke, ini Tergantung lah sekarang kebutuhan ya itu. kepala. kalau Ibu, Bu Helmi gimana? Kenapa Pak? Maaf. Bu Helmi langsung sekaligus atau bertahap juga pemenuhannya? Peralatan, perabotan, Bertahap Pak, sesuai dengan bertahap. kebutuhan. Misalnya penambahan-penambahan, misal kompor dan lain-lain, sesuai dengan Hmm, kebutuhan usaha gitu. Jadi nggak sekaligus belinya, nggak nggak. sekaligus ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya Pak Cecep, Pak, dari Januari 2026 sampai hari ini, laba Bapak berapa? Kira-kira Bapak. Untung Bapak berapa? Dari Januari 2026, 1 Januari 2026 sampai hari ini, Pak. hmm, karena saya nggak punya hitungan itu jadi bingung juga nih. Oke, lebih Wah, jelasnya gini. Setiap bulan gimana tuh? Kalau rata-rata gitu Pak, omset Bapak, penjualan Bapak berapa setiap bulan rata-rata? rata-rata ya. Hmm. Bapak masih ingat dong bulan kemarin, Juni kemarin, Bapak berhasil jualan berapa? Juni aja. Juni kemarin ya. Mm-mm. Paling bersihnya 3 juta Pak. 3 juta. Ah, Oke, 3 juta berarti Bapak ambil berapa persen untung, Pak? kecil ya Pak, nggak banyak sih karena saya utamakan istilahnya terutama yang baru pertama kali gitu. Oke, kecil sekitar 10% ada? 20%? 10%, 10%. Ada kali 10% ya Pak kayaknya. Oke, kalau dianggap 3 juta sebulan, berarti 6 bulan Bapak jualan baru 18 juta ya? Iya, Oke, kalau keuntungan 10%, berarti laba Bapak tahun ini 1.800.000 ya, Pak? Benar? iya. Benar ya, Hmm. labanya. Nah, sekarang, waktu pertama kali dibanding hari ini perabotan Bapak, itu nambahnya lebih dari separuh atau benar-benar separuh, Pak? 50% Peralatan. peralatan perabotan Bapak pertama kali. Masih ingat nggak kira-kira? Oh, ternyata dulu tuh baru Kan itu 20%. belinya bertahap kak gitu Nah, Pak. Jadi bertahap. gimana ya kalau gitu ya? Nah, kira-kira Kita aja masih ingat butuhnya nggak? dulu kan mesin berapa gitu, cuman hanya satu awalnya gitu kan. Terus Mm-mm. karena ada pesanan lagi, terus ini ya kita mesti butuh dua nih, kita beli lagi. Jadi nggak Oke, gini sekaligus aja. gitu Pak. Saya Gimana tanya caranya Bapak ya gini kalau aja gitu? ya. Bu Iur, Bu Helmi, kalau masih ingat modal pertama kali usaha itu masukin nilainya di saham ya Bu. Kalau masih ingat ya. Paham ya. Jadi di Ah, Activa ya, di ya, Pasifa ya. ya di pasti Pak. Modal Ibu pertama kali buka usaha ya, mau itu beli Mm. peralatan atau modal tunai ya, itu masukin di 50 saham. juta Pak, Oke, Ibu 50 masukin juta. di saham dong ya kalau gitu ya. Ya, Baik. saham ya. Modal Mm-mm. apa saham ya? Saham. Modal Ibu pertama kali itu masuknya di saham. Yang pertama kali Ibu Ya. Iur juga ya Bu. Ibu Ya. masih ingat modal Ibu pertama kali buka usaha berapa? Nilainya itu masukin di saham. Nah, ini Pak, laba yang ditahan maksudnya Pak? Oke, nanti saham dulu nih ya, modal pertama kali Oh, dulu. iya. Oke, nah sekarang saya ke kali Pak Cecep lagi. Pak Cecep, usahanya sudah jalan berapa lama Pak Cecep?
Saya udah 4 tahunan kayaknya, Pak. 4 tahun. Oke. Hmm. Yang seingat Bapak tahun 2025 kemarin, Pak, selama sepanjang 2025, Bapak dapat keuntungan total berapa, Pak? Ingat nggak? Wah, saya lupa deh kalau ngitung ke Lupa. situ, Pak. Lupa ya. Nah, Nggak pernah ngitung sih soalnya oke, gitu. kalau Ah, gitu ah. saya coba per bulan. Kira-kira Bapak ngerasa dong per bulan Bapak dapat untung bersih berapa 2025? Bersih per bulan. Kalau rata-rata mungkin per Hmm. bulan ya, Per bulan. paling 2,5 kali, Pak, 2,5 dua juta. juta setengah, oke. Mm-mm. Sekarang selama 1 tahun berarti Bapak dapatnya 30 juta, benar? 2025. Kalau 2,5 juta sebulan, Wah. Hmm. oke, 30 juta. Berarti kalau Bapak usaha sudah 4 tahun, anggaplah 4 tahun itu udah di 2025 ya. Sekarang masuk 2026. Hmm. Berarti 30 juta kali 4 tahun. Oke. Eh, komunikasi Hmm, gitu. Atau 3 tahun aja ya, 3 tahun ya. Berarti 3 tahun 90 kali juta nih. Ya, 50 juta. Itu laba berjalan ya, Pak? laba berjalan, laba ditahan, Bu. Oh, Kan laba tahun ditahan. 2025 kan? Tahun Oh, iya, iya, 2025. iya, iya. Yang Iya, iya, 2026 iya. Pak Cecep udah dapat nih 1.800.000. Oke. Ini sementara itu Pak Cecep ya, tapi Bapak pahami ya, nanti Bapak Iya, cari angka saya, yang saya akan pastinya. pahami nanti. Realnya nanti Nah, saya akan hitung ulang nih, Pak. Karena kan ini hanya kan heeh. ngeraba-raba ya. Saya juga baru tahu kan kayak gini. Nah, Jadi sekarang itu akumulasi dari keuntungan ya, Pak. Sekian tahun kita benar. ini. Kalau Ibu Helmi enak, sudah tahu nih sahamnya modal awal kan? Bu, Ibu yang Udah sebelah kiri total aktifannya berapa, Bu? sebelah kiri itu Mm-mm. 388 juta. Oke, sebelah Itu kanannya udah modal. termasuk Hmm. kemudian apa nama stok, Oh, kemudian semuanya juga kan? stok yang di luar, Mm-mm. termasuk juga tadi gedung ya, gedungnya kan Mm-mm. 200 juta, Pak. 200 jutaan ya. Kemudian termasuk juga alatnya 57. Oke. Jadi Nah, totalnya sorry 388 ya 388 juta. oke. Teman-teman yang lain juga ngikutin ya. Kalau nanti ada pertanyaan nggak ngerti, nanti bisa ditanya. Oke, Ibu Helmi kan modalnya 50 juta tuh saham. Oke. Laba tahun ini Ibu tahu nggak berapa, Bu? Hmm, Keuntungan tahun ini aja saya dari 1 sih Januari sampai Juni. sampai Juni itu kan rata-rata ya Pak, Mm-mm. rata-rata itu omset saya emang ada turun naiknya, tapi Mm-mm. rata-rata itu 25 omset ya Oke, Pak. omset Nah dari laba. situ laba bersihnya itu sekitar 20%. Oke, Itu udah sekitar termasuk karena di HPP udah dimasukkan juga tenaga ya, tenaga guru dan lain-lain. Jadi berarti sekitar HPP 5 juta sebulan ini ya. Untung Ibu sekitar 5 juta sebulan ya. ya, Oke, 6 ya bulan berarti itu 30 juta. Jadi berapa ya berjalan Ibu sekitar 30 segitu. juta. Ya, Oke, berarti enak nih 30 juta laba berjalan, 50 juta saham. Ibu utang-utang nggak ada semua ya. nggak ada Pak. Nah, selisihnya, nah ini mulai selisihnya. Ibu catat ya Pak Cecep. Di sini 90 juta tambah 1.800.000 berarti 1.800.000 ya Pak. Saya nggak pegang kalkulator nih Pak Cecep. Bapak Hmm. pegang kalkulator nggak? Ada. Oke, Bapak Bentar, Pak. kurangin 118.500.000, 108 juta. 118.500.000 Hmm. dikurang 90 juta. Bentar, Pak. Oke, dikurang lagi 1.800.000 nanti 2 kali nguranginnya ya. 18. 118.500.000 dikurang 90 juta dikurang lagi 1.800.000. Kurang 90 juta ya, Pak. Kurang Kurang lagi 1.800.000. 1.800.000. Berapa hasilnya Pak? 26.700.000, Pak. 26.700.000 ya. 700. Nah, itu Iya. adalah pembalance. Karena Bapak lupa modal Oh, pertama berarti kali. masuknya Jadi, di saham itu ya, Pak ya? iya, supaya balance Pak. Sama-sama di sini Oh, nanti 118.500.000. Nah, berlaku Bu Helmi juga gitu ya, Bu? Ibu udah tahu nih oh, sahamnya 50 juta, laba oh, berjalan iya, udah tahu. iya. Sisanya Ibu selisihkan, masuklah laba ditahannya Bu Helmi. Itu termasuk kalau sisanya apa jadi apa Pak? Laba ditahan kalau Ibu. Laba ditahan. Mm-mm. Oh,
Oke. Jadi selisih antara aktiva sama pasiva ini itu Iya. jadi laba ditahan ya, Pak? Supaya Oh, balance nilainya gitu. sama. Ibu Iur gimana? Bisa ngikutin, Bu? Ya, udah Pak ngikutin Pak. Saya baru tahu ternyata Tadi hitungannya kan kayak laba gitu. ditahannya tadi udah ini, Pak. Laba berjalan Ibu tadi 30 juta tahun ini kan. Pak, tadi kan alat itu dimasuk laba ditahan ya, Pak. Oke, termasuk Yang alat saya di bilang situ. yang dapat hibah Heeh. itu. Masuk di situ juga berarti. Pasti nilainya kan lumayan besar tuh laba ditahan Ibu. Pasti ratusan juta. Karena modal saham Ibu 50 juta. Laba berjalan 30 juta, baru 80. Padahal Ibu kan 300 jutaan tadi. Banyak dong masih. 200-an juta kan. Nah, termasuklah Iya, yang 5.500.000 di situ berarti Bu. itu Masuk di situ. termasuk laba ditahan. Mm-mm. Bukan modal. Bukan. Modalnya tetap segitu. Ya modalnya 50 Modal juta. tetap 50 juta. Mm-mm. Oh, Karena Ibu ingat modal kan? itu adalah yang ya, ya, pokoknya modal dan bentuk cash yang kita Mm-mm. awal-awalnya kita Pertama pakai gitu kali, kan, iya. Pak. Heeh. Hmm, Nah, yang pertama pembalannya kali laba kita buka. ditahan. Berarti laba ditahan itu pembalance-nya ya. Ya, karena Ibu belum bisa pernah Jadi buat laporan termasuk. keuangan ya. Heeh. Nah, teman-teman yang lain, Kalau dicatat sih Pak pengeluaran semua dicatat, tapi heeh. nggak bikin laporan gitu. Iya, Omset mulai juga hari ini dicatat. Ibu catat mulai hari ini ya. Mulai hari ini. Jadi setiap bulan sebulan sekali, bila perlu setiap hari Ibu catat stok Ibu berapa, piutang Ibu berapa, uang kas berapa. Nanti kan berubah terus tuh neraca kan. Keuntungan Ibu berapa hari ini kan. Ibu berubah terus tuh keuntungannya. Jadi neracanya selalu berubah. Tadi seperti ceritanya jual beli motor bekas tadi ya. Tapi kalau tiap hari repot juga ya Pak. Repot Bukan sebulan memang. sekali ya Sebulan sekali laporannya ya. aja. Jadi caranya Ibu catat Sebulan dulu sekali tapi duit, dicatat gitu kan uang pengeluaran masuk dan uang keluarnya penghasilan. Ibu catat semua. Iya Nanti sebulan dicatat. sekali Iya Ibu itu dicatat. benar bisa seperti Tiap itu. tiap bulan baru direkap gitu. Direkap bisa. Memang paling enak sih kalau UMKM ini bisa bermain aplikasi keuangan. Itu gampang banget. Tapi saya sanksi nih teman-teman UMKM nggak bisa nih pakai aplikasi keuangan yang ada. Belum lagi bayar Ribet, pula Pak. kan. Kalau terlalu banyak ini. Oh, Mm-mm. ini kan hitungannya kumulatif ya, keseluruhan kan Pak ini. Kalau neraca ya akumulatif Iya, keseluruhan. Benar, dia posisi ya Pak. Neraca mending nih dibuat posisi. kayak gini aja lebih mudah ya Pak ya sebenarnya ya. Iya, kayaknya lebih mudah ya. Teman-teman yang Mm-mm. lain gimana? Bisa nyimak ya teman-teman yang lain ya. Bisa. Karena kan kalau ikutin aturan akuntansi agak ribet Pak. Masuk kredit juga gitu istilahnya. Saya dulu Ya, pernah belajar, pusing saya ini. jurnalnya ya debat Ya kredit jurnal ya. itu. Nggak usah lah. Nggak usah lah teman-teman Kita UMKM gini aja nggak lah. usah belajar itu ya Pak. Yang penting Mm-mm. laporannya jelas di sini, keseluruhannya dapat berapa, jadi jelas ya di sini. Benar. Oke. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu catat laba ruginya ya penjualan. Nah, laba rugi ini ya tahun ini aja lah Januari sampai Juni lah ya penjualan ini ya. Berapa penjualannya kayak Bu Bu Helmi tadi 25 juta sebulan berarti 6 bulan berapa tuh 150 ya Bu. Nah, Mm-mm, iya. harga pokoknya bahan baku, ini tenaga kerja langsung ya, Ibu catat semua di sini. Sehingga Itu laba masuk ke HPP saya Pak kalau itu. Kalau ya biaya tenaga tenaga kerja kerja langsung. dan lain-lain Mm-mm. masuk ke HPP. Iya, Nah, jadi bedanya gini Bu, kalau Ibu ada karyawan yang digaji tetap, kerja nggak kerja dia digaji, itu masuknya biaya hmm, gaji ya Bu, di luar HPP. Nah, Ibu hmm, rapikan. Tapi kalau seandainya tenaga kerja, kalau dibutuhkan baru dibayar, kalau nggak kerja nggak dibayar, itu masuknya biaya operasional langsung Bu, baru HPP iya itu ya. kalau saya nggak punya yang kayak gitu, jarang jarang Oke. ada yang tetap gitu loh Pak. Mm-mm. Kan ada juga tapi kalau supir itu gimana ya Pak? Nah, Masuk supir biaya gaji apa itu? gaji tetap dong ya, gajinya tetap dong. Nah, Enggak, ya tapi kan dia nggak tiap hari nganter. oh Mungkin dibayar minggu berdasarkan dia masuk sekali. aja. Nah, masuknya biaya Iya, operasional langsung juga Bu, kalau nggak ini. ya emang nggak masukin ke HPP sih kalau itu. Yang masuk ke HPP cuma karyawan tetap aja. Maksudnya yang Nggak, tiap hari yang kerja sopir gitu ibu Pak. itu juga masuk di HPP juga Bu, karena dia nggak Oh bayar. masuk juga. Oh, yang digaji ini Bu, ini hanya karyawan tetap, yang dia kerja nggak kerja dia tetap terima gaji tiap bulan. Nah itu masuk apa? Gaji ini ada di bawah nih Ibu lihat di layar nih, ya. Oh HPP ada itu yang di gajinya ya. atas. Kalau di bawah ini setelah laba kotor ada biaya-biaya. Ibu ada bayar listrik dong tiap bulan, Iya, ada iya. ATK, ya kan? Mm-mm. Ada biaya pemeliharaan, misalkan motor ibu atau mobil ibu isi bensin, servis. Ini ada biaya Mm-mm. pemeliharaan.
Ibu datang tamu dikasih minum kopi, snack, nah itu biaya perjamuan. Ibu ada iklan promosi, nah itu masuk biaya promosi, Ibu. Ya, Hmm, Bu Iur juga ya kalau ini ada biaya seperti ini. Siap, ya siap. Pak Cecep juga nih. Oh iya iya, ya, saya Mm-mm. saya saya baru ngamati ini persatu persatunya operasional masuknya kemana HPP, gitu. biaya biaya gaji lembur. Nanti materi ini saya Eh, kasih ke Kang Asep ya. Nanti Kang Asep yang minta Kang Asep ya materinya ya. Kang Pak, Asep. Pak Teddy, Mm-mm. ini kalau yang tadi saya masih kurang jelas tuh. Kan selama ini kan HPP karyawan dua itu saya masukin ke HPP Mm-mm. ininya apa gajinya gitu kan. Mm-mm. Ya. Ini gimana sih bagusnya ini ini masuk biaya atau masuk gaji sih sebetulnya? Nah, Ibu tadi saya Kalau tanya, di sini kan masuk ke karyawan gaji nih, karyawan Ibu itu dia nggak masuk nih, Ibu bayar nggak? Atau masuk nggak masuk tetap Ibu bayar? dibayar, Tetap dibayar. Jadi bulanan tetap gajinya. dibayar. Ah, berarti Iya masuk bulanan. gaji Masuk dong, Bu. masuk biaya gaji Masuk dong gaji, kalau Ibu. gitu ya. Jangan HPP. Oh, jadi Tetap nggak kan masuk itu. HPP. Nggak masuk, Bu. Yang justru supir tadi kalau dia nggak masuk nggak dibayar, kalau dia masuk bayar itu yang HPP. Oh gitu. Kebalik jadi, Bu. Kebalik ya saya ya. Mm-mm. Saya malah itu yang supir itu yang masuk biaya gitu loh Enggak, Pak. itu yang HPP, Bu. Ya Masuk kalau biaya yang operasional langsung dia. gaji itu masuk biaya ya. Gaji Pokoknya di yang tetap bawahnya. di kerja nggak kerja itu kita masukin ke biaya gitu ya Pak. Benar. Ya, Oh. Jadi ganti lagi dong semua HPP saya berarti ya. nggak apa-apa. Kita hitung ulang ya. Nama juga belajar kan gitu. Ganti lagi. Biar tertib ibunya. Hmm. Berarti ini apa ya? HPP itu total total biaya produksi, terus Hmm. total kos karyawan, upah Kalau iya kalau ada upah ya, gitu Pak yang ya. upah harian ya, artinya dia dibayar Iya, kalau dia kerja ya. Heeh. ya. Terus pokoknya semua total ongkos produksi aja ya. Nanti dibagi jumlah hasil produksi kan ya. Benar, benar. Kalau pameran Pak itu masuk ke mana ya Pak? Promosi, Bu. Biaya promosi nih Promosi ada ya. kan? Iya. Heeh. Biaya promosi ya. Oh, Ibu iya bayar iya sewa iya. booth atau apa ya, biaya promosi masuknya nih. Iya 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 iya. Eh. Oke oke. Nah, teman-teman harus familiar dengan singkatan ATK. Ada biaya alat Alat tulis tulis kantor. kantor. Tulis kantor. TLA, apa nih TLA? Apa tuh? Telepon listrik air. Ibu Oh, beli pulsa telepon. Oh, telepon, alah. ini pulsa internet ya, bayar listrik. Internet gitu ya. Ada airnya Wifi. PDAM ya, WiFi ya, semua masuk di sini. Hmm. Masuknya ke TLA ya Pak ya. Iya TLA. Hmm. Tuh. Oke. Oh iya sih. Pak nanti bisa kirim rekamannya ya Pak, boleh nggak? Oh boleh dong, nanti kita kirim. Ya, Ya, nanti minta semuanya minta soft sama Kang copy-nya Asep ya, ya, Pak. Ya ya Kang ya. Asep ya. Supaya Minta nanti soft saya kalau copy-nya, Pak. nggak tahu nanti kan Iya, masih ada betul. rekamannya gitu enak Iya, ya. boleh. Kayaknya ini lebih Yes. simpel Pak daripada saya Dan waktu materinya, belajar Pak, ini. materinya juga ya, Pak. Ya, Oh, nanti saya kirim melalui Kang Asep. Nanti ah, Bapak Ibu iya. semua minta sama Kang Asep. Hmm? Ya, Hmm. banyak. Oke. Oke, sekarang udah ketemu dong ya, Bu Iur, Pak Ya Pak. Asep, Bu Elmi. Iya, Sudah Ya, ya. dia saya ya? udah sedikit memahami lah tentang Iya, inilah. betul. Nyampe Berarti ini bisa 30 menit. dibikin tiap bulan Pak ya? Iya dong, tiap bulan. Sebaiknya tiap bulan ya Pak ya kalau gini supaya nggak Setiap hari itu tiap catat hari uang masuk ini uang keluar ya, rekapannya uang tiap masuk uang bulan. keluar. Nanti direkap setiap bulan. Iya, itu lebih mudah kayaknya itu ya Pak ya Mm-mm. kalau gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu kodein aja buat kode. Oh, hari ini masuk uang penjualan nih, kode ya. Kode Ah, satu, apa kode apalah, kasih kode. Oh, belanja nih, belanja bahan baku. Oh ini bayar biaya keamanan kebersihan, ada kodenya. Nanti kan masuk biaya kemana nanti kan? Nah, itu. hmm, Oh, ini bayar gaji harian yang HPP. Nah, hmm. itu kan ada kode, buat kode sendiri. Tapi kalau akuntansi dia ada kode sudah ya. Nah, daripada bingung buat kode sendiri deh ya. Ya, Ya, Oh, betul akuntansi Pak. ada biaya, kode sendiri sih biaya itu memang. B1, oh biaya gaji, B2, biaya ini bebas saja buat kode asal ngerti. Ya, Ya, betul Pak. oke. Sekarang ada yang mau nanya selain Pak Cecep, Bu Iur dan Bu Helmi, yang lain? Siapa ada nanya silakan langsung buka suaranya. Bebas, baik itu keuangan maupun yang lain, boleh. Wah, Mas Rosi, kenyantai banget nih, pengen jadi ngerokok saya.
Ayo, saya mau nanya. Ayo, manfaatkan waktu. Saya ingin sharing berbagi dengan teman-teman dari pengalaman saya 17 tahun di perbankan, ya, yang khususnya pegang untuk kredit UMKM dan juga 14 tahun saya sebagai konsultan bisnis dan keuangan. Ya, saya ingin sharing berbagi ke teman-teman, berbagi pengalaman, bukan berarti saya so pinter, bukan paling pinter, bukan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Yo, silakan. Di sini ada Pak Irza nih. Saya yakin nih Pak Irza nih akuntan nih. Pak Irza, ada komen Pak Irza? Pak Irza Safrial. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau nanya? Silakan, bebas pertanyaannya. Pak Cecep, Bu Yur, Bu Helmi, silakan. Kalau ada pertanyaan keuangan atau pertanyaan seputar yang lain, bebas. Ayo. Terus kalau laba rugi itu di mana ya Pak adanya ya? Di sebelah kanan kan laba Oh, ruginya Pak. sendiri tadi Bu. Tadi yang saya share ini, ini dibuat sendiri. Jadi seperti ini Bu Naya. Yang tadi ya, Posisinya di sebelah kanan kan? enggak juga, bebas aja Bu. Iya. Satu lembar sendiri dia. Laba rugi ini selembar Oh, sendiri, laporan keuangan ini neraca lembar sendiri. Biasanya ini kan kiri kanan nih di, laporan di, neraca di kan. neracanya nggak ada laba rugi Pak. Itu tadi laba berjalan Bu masuknya. Jadi Oh, laba laba bersih berjalan ini, masuknya Ibu ya. lihat ya di sini ya, laba bersihnya di Mm-mm. sini yang kiri laba rugi ya, laba bersihnya 1.850 ya Bu. Nah dia harus Mm. sama nih laba berjalannya 1.850 juga. Kalau dia beda berarti Ibu salah catat. Nih laba Mm. berjalan ya di sini ya. Nah Ya, ya, laporan ya. laba rugi itu harus sama dengan laba berjalan. Oh, iya, ya. Laba berjalan sama dengan laba rugi ya Pak ya. Berarti Di ya. tahun yang sama ya Bu, di tahun laporan. Iya, 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 iya. Oke, ada mau nanya? Pak, izin nanya, Pak. Ayo, ayo. Salam Rosikin. kenal, Pak. Di kota mana nih Pak Rosikin? Lamongan, Pak. Lamongan. Bisnis apa Pak Rosikin? Madu, Pak. Apa tuh madu? Madu. Oke. Madu. Iya, Oh, oke. madu. Oke. Iya. Mau nanya apa Pak Rosikin? Terkait apa namanya pembukuan stok. Itu Mm-mm. kalau saya ngambil kan apa ya, jurigenan itu ya, 50 Mm-mm. kiloan atau setengah kintal. Itu yang kita tulis itu stok sebelum dibungkusi atau stok yang sudah diproduksi berupa botol kan, Pak. Saya bingung sih, Mas. Oke. Nah, yang namanya stok itu adalah modal kita beli bahan baku. Oke, Stok stoknya. barangnya. Nah, misalkan beli madunya 50 kilo itu anggap ya, misalkan 50 juta anggap ya. Nah, itulah stoknya 50 juta. Nah, masalahnya Bapak nanti ada kemasan sendiri, itu biaya Pak kemasannya. Ya, Oke. Nah, kalau ada kemasannya sisa, itu masuk stok. Stoknya dalam bentuk stok kemasan, bukan stok madu ya. Stoknya stok ya, kemasan. Jadi Bapak bedakan stok itu persediaan bisa dibedakan. Stok bahan baku, stok bahan penolong. Bahan penolongnya tadi misalkan kemasan tadi. ya, Nah, berapa stok kemasan seperti Bu ini tadi Bu Helmi tadi ya, dia rendang ada juga kemasannya banyak nih stoknya gitu ya. ya. Nah, dia masuk HPP nantinya ya, masuknya HPP bahan baku dan kemasan masuknya di HPP karena dia satu kesatuan. Gitu ya, Pak. Iya, Jadi Bapak beli madu nih dari petani ya, petani madu iya, nih. Nah, 50 juta. Nah, itulah stok Bapak yang belum dijual 50 juta. Jadi stok tuh, Pak. hmm, Harga beli ya, kalau harga jual kan beda. Harga beli iya, itu adalah stok Bapak, stok madunya. Nah, iya. gimana, Pak Rasikin? Terus ketika nanti Hmm. stok keluar itu yang dihitung per kiloan atau per botolan yang terjual. Nah, kalau terjual misalnya Bapak ada stok 50 kilo, 50 juta anggap ya, baru Ya, laku 2 kilo nih. Berarti kan sudah terjual 2 kilo, yang sisa Bapak kan 48 kilo nih. Nah, iya, itu yang dihitung stoknya, Pak. Sisa, sisa yang belum laku. Itu stok. Stok itu adalah produk Bapak yang belum terjual.
Kalau yang terjual berarti dikurangin dulu. Stok sekarang 50 kilo, hari ini jual 2 kilo, berarti stok Bapak sisa 48 kilo. Nah, tinggal kalikan berapa harga belinya sekilo Bapak saat itu. Kalau belinya sekilo 1 juta, berarti 48 juta. Tadi stok Bapak 50 juta, sekarang menjadi 48 juta hari ini. Karena sudah terjual 2 juta atau 2 kilo. Padahal Bapak kan nggak jual 2 juta, Bapak jual 3 juta. Itu kan karena keuntungannya 1 juta. Tapi stok yang keluar 2 juta, kayak tadi, Bapak nyimak tadi yang jual beli motor bekas tadi apa? Iya, Belinya 3 juta, 2 biji, jadi 6 juta dong stoknya ya. Jualnya iya, satu 4 juta. Nah, berarti untungnya 1 juta. Saat jual satu, stoknya berkurang satu, berkurang 3 juta, bukan berkurang 4 juta ya. Karena harga jualnya 4 juta, harga stoknya 3 juta. Gitu. iya. Oke, Bapak beli madu 50 kilo, 50 juta. Berarti anggaplah sekilo 1 juta. Bapak jual 2 kilo nih, berarti stok Bapak berkurang 2 juta. Gitu ya, Pak. Hmm. Walaupun sekilonya Bapak nggak jual 1 juta. Kalau Bapak jual 1 juta kan nggak untung. Pasti Bapak jualnya menganggaplah 1,5 juta. Tapi yang keluar itu 1 juta stoknya. Bisa dipahami Pak Rizkin? Nggih, izin Pak, Mm-mm. ngapunten. Yang praktek di lapangan itu Mm-mm. yang kita jual kan apa ya, banyak kemasan gini. Jadi Oke. yang menjadikan kita bingung kadang ada yang kemasan 1 kilo, ada yang 500 gram, ada yang 350. Sehingga Mm-mm. kalau ngitung per kiloan itu kita bingung. Makanya yang selama ini kita bukukan itu yang berapa botol itu aja. Iya, iya, iya. Bapak cari yang paling gampang Bapak hitung. Misalkan Bapak jualnya per ratusan gram ya. Berarti kalau Ya, Bapak 50 kilo itu sama dengan berapa gram tuh? 50.000 gram ya. 50.000 ya, gram. Berarti 1 gramnya itu sekitar 100.000 lah. Ya. ya, Kalau tadi kan sekilo 1 juta, 100 gram ya. 100.000. Kalau ada 300 gram, berarti kan 300.000, Pak. Jadi yang paling gampang Bapak untuk apa menulisnya atau Oh menghitungnya, Pak. gitu. Cari yang paling gampang. Kalau tadi per kilo, sekarang hitung per gramnya. Kalau seandainya hitungan Bapak ada jual juga 300 gram, ya, 200 Iya. gram. Bapak cari yang terkecil hitungannya. Oh, oh, Gitu, iya, Pak iya. Rosikin. Siap, siap. Oke. Terima kasih, Pak Tarsi. Ya, tapi kalau ditanya bagaimana membedakan madu asli madu palsu, nah ini. Bapak tahu nggak bedanya, Pak? Ayo kasih tahu resep teman-teman apa bedanya melihat madu itu asli atau palsu, Pak Ruskin. Kalau asli bikin pertengkaran, Pak. Nah, ini nih pasti saya tebaknya begitu nih. Kalau dibawa ke rumah, istri marah-marah, itu asli madunya. Ya, Pak, Pak Teddy Bisa mancing, aja nih Pak Ruskin udah mancing-mancing. nyambung aja nih ya Pak Cecep ya. Pak Aduh. Teddy, Ya, Pak, kalau silakan. misalnya Bapak ada kegiatan di Bogor seminar, ya undanglah kami, Pak. Siapa tahu nanti saya bisa ke tempat acara Bapak gitu. Kalau misalnya di Bogor gitu, Saya tinggal misalnya. di Bogor, Pak. Hah? Memang tinggal di Bogor Di saya. mana, Pak? Di Bukit Cimanggu City. Ya, saya kira Bapak di Jakarta malah. Pak Ternyata Cecep Bapak di tinggal di Bogor. Bogor. Bogor di mana Pak Cecep? Saya di Cibanteng, Pak. Oh gitu. Dramaga. Dramaga ya. Ya Ya, nggak jauh lah, Pak selewatan kita ya Yasmin. Pak. Ya, Ya, saya tahu sih Bukit Cimanggu saya. pasti Bapak Simpang Yasmin Bapak lewat lah ya. Ya iya, lewat. Iya. Suara Bapak tertutup Pak Cecep. Ya, ternyata Bapak tinggal di Bogor. Saya baru tahu Iya. malah. Ya, Kita kan kemarin saya sering buat ketemu kan acara di ya, di kampung sering saya ketemu buat di acara UMKM Zoom ya. doang ya. Nggak tahu di sini ada juga nih beberapa teman-teman yang ikut acara saya UMKM kemarin ya. Ada nggak ya? Tadi ada saya lihat. Nih, Taragak, rendang Taragak, Bu Murzalina, Depok. Nah, ini ikut acara saya di kampung saya tadi kemarin minggu lalu. Rendang Taragak, nggak dengar ya Bu Murzalina. Iya Pak, dengar Pak. Oh dengar. Nah ini rendang juga Dengar. nih. Iya. Kemarin saya Ya, datang ke ini, kemana?
ke ke tempat Bogor. Bapak Teddy ke Bogor. Saya buat acara ya kecil-kecilan ya Bu ya, 50 Iya. orang ya kita ketemu kangen-kangenan walaupun belum kenal. Oh, kangen-kangenan Tapi kalau sering adakan acara itu Pak, saya semangat Pak. Pasti gitu saya ya. datang lagi. Iya. Siap. Iyalah kalau teman-teman mau datang saya itu senang banget ya. Nanti saya buat acara 5 orang wakil ketua umum Kadin, kami gabung. Saya akan undang teman-teman yang offline di Menara Kadin ya. Ya tentunya yang sekitaran Jabodetabek lah ya. Kalau luar Hmm. itu kan jauh ongkos pula kan. Nah kalau Iya. teman-teman Jabodetabek mau hadir nanti, saya bersama Bu Clarissa Tanusudibyo, ya tahu dong Hmm. beliau itu ya, grupnya MNC. Terus Pak Insanul Kamil, terus Pak Idris Laina, orang Bekasi, tahu dong Idris Laina tuh yang punya apa Alexandria School. Dengan satu lagi Pak Adi Mahfud, Komisioner BNSP, kami berlima buat mentoring UMKM naik kelas, Hmm. hybrid. Nah, nanti ada 50 orang saya undang ke Menara Kadin. Nah, yang siapa yang mau ya hubungin Kang Asep nanti ya. Jangan jauh-jauh lah, di Jabodetabek aja. Bandung Iya, kapan? Pak. Bandung. Mau datang kalau yang Bandung. jauh-jauh, ongkos sendiri ya silakan. Ah, Iyalah. aduh, Bang. Bu Iyo di Bandung kan? Ah, kecil Iya, lah Pak, Bandung. naik apa Bandung Wus Barat. kan? Naik Wus ya, Pak. Ya. Saya Bandung Barat perbatasan Cimahi, Pak. Nggak deket Kang Asep dong Cimahi ya. Kang Asep kan Ya, Cimahi. dekat. Oh, Kang Asep Dekat di Kang Bandung Asep. ya, Pak ya? Oh, Oh. Ya. Kang Asep Saya tahu mana nih nggak ada denger? tempat Kang Asep yang lewat. Oh, ya ya ya. Ya nanti saya undang, saya kabarin nanti teman-teman yang mau hadir. Cuman saya Iya. cuman bisanya Paling 50 tidak kan orang. bisa ketemu Pak dengan langsung dengan Bapak gitu loh. Silaturahmi Iya, langsung. Selama ini kan kita ketemu di Zoom ya, Pak. zoom aja ya. Tuh. Insya Allah saya itu pengen Ya, sekali saya sharing senang kalau berbagi nanti bisa teman-teman. ketemu Bapak nanti langsung gitu. Enak banget. Bisa mengenal langsung kan. Nah, itu Ibu Murzalina udah tuh Ibu ya. Iya. Ganteng ternyata Ibu. Saya udah pernah katanya ketemu Bapak Iya, ya. pokoknya saya kalau ada Pak Teddy, supaya tetap semangat Pak, benar. Ya nanti kita buat acara di Depok juga ya Bu Murzalina ya. Insya Allah, ya siap Pak. Oke, teman-teman ada lagi mau nanya? Ayo, apapun bebas. Silakan mau nanya. Tidak harus masalah keuangan, yang lain juga boleh. Gini loh Pak, kalau misalnya kan kalau sudah ketemu Bapak kan, kalau Hmm. misalnya kita sharing jualan kan paling tidak kalau udah ketemu Bapak tuh ya ada kepercayaan lah itu. Ternyata kan ini masih kelompoknya UMKM di grup ini gitu Pak. Tapi Hmm. kalau kita belum ketemu Bapak kan agak kita nawarin juga agak agak susah juga Pak kalau gitu. Gitu ya. Iya. Ya, saya COVID waktu itu pernah ada satu di grup itu jualan duren. Durennya itu duren Kalimantan, Mbak. Lace, ya tahu ya. Hmm, Nggak ada ya. yang beli karena dia harus PO, artinya uang dikirim dulu baru durennya dia kirim. Nggak ada yang percaya kayak gitu. Nah itu dia Ya. makanya kan. Nah, saya coba, saya nggak ngomong diri saya pesen aja, saya kirim duitnya, ternyata datang tuh durennya, ya kan? Hmm. Saya buat video, saya promosiin. Ya, dari situ yang lain percaya. Nah itu dia makanya itu ya paling penting Pak. Nah, Bapak kan percaya. udah dikenal di mana-mana kan, sedangkan Habis kami itu kan belum. habis durennya Pak, kami habis Pak dipesen semua. Tadinya orang Alhamdulillah ya nggak Pak ya. percaya kan, takut kan. Iya, Nah, karena betul saya Pak. Ada rasa promosiin, takut juga kan. Ya, ya Mbak alhamdulillah. mau bikin itu nggak? Apa? Enggak ya. Ya. Jadi gitu ya. Saya oke, akan saya bantu teman-teman UMKM. Ini ada juga yang kirim, saya buat tes apa ya, semacam bukan testimoni apa namanya itu. Kalau artis-artis itu, tapi saya bukan artis apa namanya? Nah, ya apa ya? Hah? Endorse. Endorse ya. Endorse ya. Banyak sekali teman-teman yang saya, oh ini produk gini 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 ya. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang pengurus Boleh. Kadin di pusat ya, saya share nih teman-teman yang playernya bagus. Saya share di grupnya Kadin, ada Pak Anin Bakri, ada Pak James Riyadi, ada Franky Wijaya, ada Bu Sinta Kamdani, ada Tony Wenas, Direktur Freeport, macam-macam lah.
banyak sekali orang besar ya. Saya badannya aja besar, tapi yang lain orang corporate. Saya bukan orang corporate. Ya alhamdulillah teman-teman juga dibeli oleh mereka itu. Kadang-kadang iseng aja mereka telepon, mereka pesan. Ya semua ini upaya ya. Saya hanya memediasi, ingin membantu kawan-kawan UMKM saja. Ya siapa tahu ada rezekinya teman-teman ya yang Hmm. bisa saya bantu. Ya hidup ini Ya, cuma Bapak kan sebagai perantara maksudnya dari kami ini Iya, sebagai UKM, Pak. betul. iya. Ya, Bu Iya, ya. betul, Pak. Bapak, Betul. kemarin saya mau cerita, Pak. Kemarin Hah? kan saya foto sama Bapak Teddy ya. Mm-mm, Terus saya share tuh di WA. mm-mm. Terus pada tanya, ini kok bisa bisa apa berfoto dengan Pak Teddy orang Kadin? Padahal susah loh, kata gitu kan, Pak. Terus saya bilang, Ya itu iya saya Pak yang saya ikut. butuhkan kayak itu dengan Iya, saya bisa bilang saya ikut berfoto gitu kan. UMKM naik kelas. Saya bilang sama Heeh, siapa? Ya. Sama Pak Ari, saya bilang gitu kan Pak. Terus heeh, orang-orang Depok pada nanya Pak, heeh. ih mau dong mau. Waduh rame Pak, langsung pada apa? Mereka langsung minta gitu. Bagaimana saya bisa ke Pak Teddy? Waduh rame saya bilang. Jadi bahan ini nih. Ya, saya Pada hanya bilang, bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ya, Bu Nurjalina ya. iya. Jadi saya senang sekali karena saya juga dosen. Ya, saya ini hanya dosen, pengusaha UMKM juga tapi mikro. Ya kan? Ya, saya buka konsultan, tapi saya nggak komersil untuk kawan-kawan UMKM. Ya, jadi saya punya klien. Ya, ya gitu. Saya nggak pernah promosiin bisnis saya di mata kawan-kawan UMKM. Bisnis saya berjalan dengan sendirinya dari mulut ke mulut ya. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Amin. Ya, ya, yang penting kita buat yang terbaik ya. Ya, Amin, Semua baru amin. diatur kok. amin, 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 amin. Ya, apalagi dapat madu asli ya Pak Rosi gitu. Ya, Pak Teddy. Itu Itu dia. Pak Cecep tuh cocok tuh Pak Cecep tuh. Kasih madu asli tuh Pak Rosi. Pak Teddy nih. Pak Teddy, Ya, ya, izin ya. Nah, bisa minta alamat Pak, nanti bisa saya kirim madunya Pak. nanti chatting. Ada nomor saya. Ya, ya nomor jenengan Pak. Nomor Kang Asep ada. Kang Asep belum nyimpen mungkin di grup. Kang Asep chat apa nomor Kang Asep. Nanti tanya Kang Asep ya. Kang Asep. Nah, Kang Asep ini nggak nyimak nih kayaknya. Siap tuh Nggak ada kayaknya Kang Asep ya. lagi ngetik dulu ini. Iya, Kang Asep Oh, paling sibuk nih karena pegang 100 WA grup lebih loh. Paling sibuk. Agak temperamen akhir-akhir ini. paling sibuk deh memang Pak Asep itu. Betul Pak. Siap tuh. Ya, share Pak Rosikin nih, Kang Asep ya. Siap. Jadi hubungin Kang Asep tuh, Kang Asep sudah share nomor Kang Asep ya. Nanya tentang saya ke Kang Asep nanti minta materinya atau rekaman nanti dengan Kang Asep. Oh ternyata sudah nyimpen Pak Ada. Ketua. Nah, iyalah, Kang Asep kan paling terkenal. Kalah terkenal saya sama Kang Asep. Iya, sering chattingan ternyata. Tuh, orang Cimahi nih, tetangganya Bu Iur nih, Kang Asep. Siap tuh. Oke, salam kenal Pak Asep. Kapan main ke sana? Oke, ada lagi mau nanya? Ayo, siapa lagi mau nanya? Silakan. Minggu depan, tanggal 11, saya akan buat materi yang sedikit berbeda ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Eh, Materinya, saya itu punya 12 materi sebenarnya ya. 10 materi hard skill, 2 yang soft skill. Nah, soft skill ini penting banget, karena saya melihat banyak sekali kelemahan teman-teman UMKM ini dari cara komunikasi, cara ngomong nih, ya, cara tampil. Bagaimana sih mimik muka, tangan ya, atau cara ngomongnya, bicaranya. Ya, saya sering lihat tuh di Japri ya, ada di WA Group itu sering transaksi. Misalkan jualannya, misalkan rendang ya Bu Helmi tadi atau Pak Bu Taraga kayak rendang. Itu rendangnya isinya berapa? 5. Angka 5 aja. Kan nggak pas. Ya, nggak ada jiwa pelayanan kalau melayani calon pembeli seperti itu. Misalkan saya tanya Pak Rosikin itu harga madu berapa? 300. Udah, kan itu kalimat mati, Pak. Ya kan? Kalau sudah begitu saja. Sebagai seorang wirausaha, pengusaha UMKM,
harus wajib punya jiwa layanan. Nah, ini dulu nih. Jiwa layanan bagaimana? Pertama yang sederhana, ramah dulu. Iya, Ramah itu betul. ditunjukkan dengan cara apa? Senyum. Betul, Pak. Belajar senyum. Mm-mm. Oke. Nah, bagaimana cara senyum yang ramah ya? Yang kira-kira orang itu melihat kita jadi enak. Bahkan orang beli itu kan bukan karena produk kita, tapi karena kitanya. Personal Iya. branding sangat penting. Terus branding ya. Namanya personal Iya, branding dan personal branding nanti penting. akan saya sampaikan bersama pakarnya ya, bersama pakar yang personal branding di hari Sabtu depan, tanggal 11 Ya, Juli. insya Allah pas saya ikut, Pak. 11 Juli nanti akan di-share oleh Kang Asep tentang personal branding. Ya, saya coba cari dulu tentang personal branding ya. Atau nanti di-share oleh Kang Asep ya. Itu pakarnya dia apa sampai S2-nya ilmu komunikasi. Banyak dapat sertifikat ya. Bu Maya, saya manggilnya Bu Maya. Beliau juga seorang dosen, lektor di ilmu komunikasi. Oke, minggu depan ya. Nanti Ya, saya Pak. juga sebagai keynote Insya Allah, Pak, speaker kalau hari nggak ada Sabtu kegiatan saya ikut. jam setengah 4 seperti jam segini juga, tapi hari Sabtu minggu depan Oh, jam jam 11. setengah, jam 4 ya, jam segini Setengah juga ya, 4 Pak ya. ya. Itu. Nah, Insya Allah, Ya, Pak. insya Allah. setengah 4. Insya Allah, Pak. Ya. Nanti di-share ya, ada semua di grup ya. Kalau Baik. belum ada, Ya, hubungin Kang Asep untuk masuk WA grup. ya, Oke, siap, ada Pak. lagi yang lain, teman-teman? Saya ini kebenaran hari ini memang ngajar online semua ya, sekalian aja nih buat konsultasi jadi. Saya juga ngajar dosen juga. Jadi saya hari ini Jumat ini sudah pemerintah WFH ya udah semua ngajar Belajar di mana, online Pak? di Bina Sarana Informatika Oh, iya. Universitas. BSI BSI. kuliah BSI aja ya. Sekarang Iya, nabung BSI aja juga. BSI juga. syariah. Oke, teman-teman kalau nggak ada kita cukup ya. Baik. Terima Thank you, kasih, Pak Gemma. Teddy. Makasih banyak, Mudah-mudahan Pak. Salam sehat bermanfaat ya, ya. Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Makasih Pak warahmatullahi Teddy. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.